Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang sudah terdapat satu unit HP Samsung A52s 5G. Nah, ini handphonenya di bagian kaca belakang kameranya, di kaca kamera belakang itu pecah ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat retak. Namun kita bukan mengganti kaca kamera guys, melainkan mengganti kaca gelas atau kaca LCD-nya. Nah, di bagian layar ini bisa teman-teman lihat pecah ya, terutama di dekat kamera depan. Nah, ini di bagian atasnya pecah retak. Namun ya untungnya LCD masih normal guys. Kita coba fingerprint juga masih aman ya, karena ini LCD masih original. Dan kita tes untuk buka sandi layarnya biar sama-sama bisa kita lihat ya untuk tipe handphonenya. Ini kita buka di tentang ponsel. Nah, ini HP-nya itu Galaxy A52s 5G. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian gelas atau kaca LCD atau lebih familiar dengan kaca touchscreen tanpa melakukan penggantian LCD satu set di HP Samsung A52s 5G ini guys. Oke, ini kita tes dulu kameranya karena di bagian belakang itu kan retak ya kaca kameranya. Kita tes dulu ngefek atau enggak ya. Wah, ternyata enggak guys. Kamera belakang masih oke ya. Dan kamera depan juga masih oke. Oke, kita langsung eksekusi saja. Untuk tahap awal kita matikan dulu handphonenya. Berhubung ini pengaturan tombol sampingnya itu kalau tekan power malah masuk ke menu Bixby ya. Jadi coba kita cari pengaturan tombol samping. Oke, kita cari dulu. Oke, ini guys ya. Kita alihkan dulu untuk mematikan daya. Oke, ini handphone udah kita matikan. Selanjutnya kita buka area backdoor atau back covernya. Ini terlebih dahulu saya hangatkan menggunakan headgun agar mudah untuk pembukaannya ya. Setelah hangat baru kita congkel menggunakan kaleng tipis seperti ini. Setelah ada ruang baru kita gunakan mika guys, karena kalau kita gunakan kaleng takutnya nanti bodinya lecet ya. Oke, ini kita seset menggunakan mika untuk memutuskan lem atau double tip di bagian backdoor atau back covernya ya. Nah, ini kita putuskan untuk lem-lemnya. Kita kelilingin ya. Nah, untuk Samsung A52s 5G ini sendiri perlu saya sampaikan itu layarnya Super AMOLED, ditambah lagi fingerprint di layar guys. Kalau ganti LCD satu set, harga LCD-nya saja itu menginjak angka 2 jutaan untuk yang ori OLED, bukan ori Super AMOLED. Oke, ini kita buka dulu untuk baut-bautan di bagian penutup mesinnya. Untuk penutup mesin atas kita lepaskan baut-bautannya. Setelah baut-bautannya terlepas baru penutupnya kita lepaskan guys. Dan ini fleksibel baterai kita lepaskan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya baru kita buka untuk penutup di bagian mesin bawahnya. Karena untuk fleksibel LCD itu berada di bawah guys ya. Jadi kita lepaskan juga untuk penutup area bawahnya. Nah, ini tinggal kita congkel saja untuk penutupnya. Oke, terlepas guys ya. Selanjutnya ini fleksibel mainboard kita lepaskan, dan fleksibel LCD-nya kita lepaskan juga guys ya, karena dia pakai penghubung. Ini kita amankan dulu, dan tahap selanjutnya kita buka area mesin. Karena ini mesin akan kita copot ya. Ini ada antenanya, kita lepaskan dulu antena eksternalnya. Dan selanjutnya tinggal kita angkat mesin guys. Namun saya lupa kalau Samsung A52s 5G ini di bagian atasnya ada slot kartu SIM. Jadi kita lepaskan dulu slot kartu SIM. Selanjutnya baru kita angkat mesinnya ya. Nah, ini kita lepaskan untuk mesin. Kita pinggirkan dulu. Selanjutnya kita akan membuka LCD dari frame. Terlebih dahulu kita amankan fleksibel LCD-nya ya, karena ini masih menempel di frame. Untuk fleksibelnya kita lepaskan dulu. Nah, ini kita congkel sedikit-sedikit saja ya. Hati-hati jangan sampai robek untuk fleksibelnya guys. Oke, ini udah aman. Tahap selanjutnya tinggal kita panaskan di area LCD. Di sini saya menggunakan bantuan headgun. Kita hangatkan, kita kelilingin ya. Nah, untuk penghangatan sendiri bisa juga menggunakan blower, hair dryer, atau tempelkan di mesin separator juga boleh ya, nggak masalah. Setelah kita rasa hangat baru kita melakukan pembukaan LCD dari frame. Nah, di sini saya gunakan media. Yang pertama itu ada kalengan tipis yang saat ini saya gunakan. Fungsi dari kalengan tipis ini untuk memutuskan lem-lem di area pinggiran LCD-nya guys. Dan selanjutnya baru kita gunakan mika, karena untuk di HP Samsung yang Super AMOLED itu rata-rata di bagian tengahnya atau di tengah-tengah LCD-nya bagian bawahnya itu ada double tip. Jadi maka kita gunakan mika ya, mika yang panjang. Dan kenapa tidak saya gunakan kalengan? Takutnya malah nanti LCD-nya bisa rusak kalau kita gunakan media yang keras ya. Jadi untuk pembukaan LCD ini yang menggunakan kaleng hanya menyeset pinggirannya saja guys. Nah, ini kita kelilingin ya. Kita putuskan lem-lem di bagian pinggiran LCD-nya. Di sini saya gunakan juga bantuan minyak kayu putih guys ya. Dan untuk penggunaan minyak kayu putih di LCD yang berpanel
OLED, AMOLED, Super AMOLED itu aman-aman saja karena tidak perlu khawatir rembes atau minyak kayu putihnya masuk ke dalam lapisan LCD. Oke, setelah itu baru kita gunakan mica dan kita cari celah lapisan paling bawah dari LCD-nya guys. Nah ini kita set. Nah ini bisa teman-teman lihat micanya udah masuk ke lapisan paling bawah ya dari LCD-nya. Selanjutnya baru kita putuskan semua lem-lem terutama di bagian tengah guys ya. Karena untuk Samsung yang layar Super AMOLED seperti yang saya sampaikan tadi, di bagian tengah LCD-nya itu ada double tip. Jadi di sini kita gunakan mica yang panjang seperti ini, dibantu minyak kayu putih untuk memutuskan lem-lem di bagian tengahnya atau double tip di bagian tengahnya. Nah ini kita set dan inilah tingkat kesulitan tinggi yes. Jadi untuk teknisi itu kalau membuka Samsung yang Super AMOLED itu amazing ya, tingkat tingkat deg-degannya ya, karena untuk Samsung ini layarnya tipis apalagi Super AMOLED seperti ini ya, ditambah lagi ada lem tengahnya guys, itu yang sulit ya. Oke, ini alhamdulillah udah berhasil kita lepaskan LCD dari frame. Selanjutnya ini kita bersihkan dulu ya, terutama ini. Nah ini ada sobek guys, tapi nggak masalah ya, terkena tadi untuk di lapisan belakangnya. Itu hanya lapisan pengaman belakang saja, itu tidak berefek apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa. Jadi tadi terkena mica ya, jadi itu nggak masalah guys. Bahkan kita lepaskan sekalipun untuk lapisan kuning belakang juga nggak masalah. Oke, ini kita lepaskan tadi untuk bekas-bekas double tipnya. Selanjutnya kita bersihkan guys ya, kita bersihkan menggunakan tisu. Selanjutnya kita pinggirkan dulu LCD-nya, di frame juga kita bersihkan guys ya, bekas-bekas double tip yang lama. Di sini saya gunakan silet lagi untuk menyeset, untuk membersihkan ya, bekas-bekas double tip yang lama seperti ini kita bersihkan. Karena kalau ini nggak kita bersihkan juga ya berpengaruh guys ya, karena pengaruhnya nanti ketika kita ngetes LCD-nya malah LCD ini nempel lagi, sulit kita lepaskan ya. Maka kita bersihkan karena nanti akan kita lem ulang guys ya. Nah ini kita bersihkan, kita rapikan serapi mungkin, karena untuk pengerjaan ganti glass ini kalau bagian tengah ini nggak kita bersihkan takutnya nanti LCD-nya sulit presisi guys ya. Nah ini kita bersihkan menggunakan tisu dibantu minyak kayu putih. Ini kita bersihkan secara keseluruhan ya. Oke, tahap selanjutnya kita pasangkan mesinnya guys. Namun kamera udah saya amankan. Penting saya sampaikan untuk penggantian gelas, apalagi di channel saya itu kan menggunakan oka cair. Jadi yang dikhawatirkan nanti kameranya terkena lem. Jadi untuk jaga aman kamera kita amankan ya, kita lepaskan. Nah ini sobek jadi tidak berpengaruh apa-apa ya. Selanjutnya kita tes nih guys ya, LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Karena banyak dari user itu gagal ketika membuka LCD dari frame kalau untuk Samsung. Oke, ini sama-sama kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nampil Samsung Galaxy. Oke, kita tunggu dulu untuk proses bootingannya atau loadingannya sampai masuk ke menu guys ya. Dan ini berhasil masuk ke menu. Kita hidupkan, kita tes untuk sentuhan ya, aman-aman saja ya, sepertinya nggak masalah. Terus coba kita cek di latar putih guys ya. Namun ini saya lap dulu, saya bersihkan dulu. Nah ini di latar putih aman, nggak ada cacat ya LCD-nya. Oke, ini mantap. Lanjut kita untuk pengerjaan kembali guys. Ini kita lepaskan kembali untuk fleksibel baterai dan LCD-nya. Kita amankan dulu ya. Nah ini kita lepaskan untuk LCD-nya. Frame kita pinggirkan dulu, kita fokus ke area LCD guys. Nah mengingat ini pecahnya di bagian atas, jadi kita tutupin dulu ya pecahan kacanya menggunakan lakban agar tidak berhamburan guys ya. Nah ini selanjutnya kita rapikan. Setelah rapi lalu kita tutup juga di bagian fingerprintnya guys. Takutnya nanti kalau fingerprintnya terkena lem oka malah sulit untuk membersihkan ya. Dan di bagian kamera depan juga saya tutupin menggunakan lakban agar tidak terkena lem ya. Nah ini sudah rapi, lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini kita udah berada di mesin separator. Selanjutnya kita tempelkan LCD-nya di mesin separator seperti ini. Kita hidupkan vakum dan pemanasnya kita biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Oke guys, balik lagi, ini udah panas 80-an. Lanjut kita melakukan pemisahan LCD dari pemisahan LCD dengan glass ya. Menggunakan kawat pemisah ini berukuran 0,03 khusus OLED. Jadi untuk teman-teman pemula yang ingin melakukan pemisahan LCD, apalagi di LCD yang berpanel AMOLED, Super AMOLED ataupun OLED, gunakanlah kawat yang tipis. Yang saya rekomendasikan itu yang berukuran 0,03 guys ya. Memang sih rawan putus rata-rata kawat berukuran 0,03, namun setidaknya meminimalisir resiko terkena lapisan polarit. Nah ini kita seset secara perlahan, jangan buru-buru guys ya.
santai-santai saja, tenang-tenang saja, kita ulangin lagi. Oke, ini udah berhasil putus, kita ulangin lagi sampai betul-betul lemnya putus guys. Jangan kita paksa angkat ya. Nah ini masih nyangkut, kita lepaskan lagi, kita putuskan lagi ya, jangan paksa angkat, takutnya nanti malah pecah. Oke, ini mantap, udah berhasil kita pisahkan dan alhamdulillah ya tidak terkena lapisan polarit. Selanjutnya kita bersihkan bekas-bekas lem di bagian LCD nya guys. Ini saya tempelkan seperti ini. Untuk vakumnya saya hidupkan, pemanas saya matikan ya. Nah ini kita bersihkan untuk di bagian LCD nya. Di sini saya gunakan minyak kayu putih karena ini tinggal sedikit lagi ya untuk lem-lemnya. Kita kikis menggunakan mika seperti ini. Kita kikis ya untuk bekas-bekas lemnya. Nah untuk pembersihannya sendiri saya lakukan trik seperti ini guys. Jadi menurut saya ini jauh lebih efektif ya, lebih cepat. Nah ini kita bersihkan bekas-bekas lemnya. Selanjutnya kita bersihkan lagi menggunakan tisu sampai betul-betul bersih ya di bagian atas. Nah ini udah bersih. Kita lanjut lagi untuk pembersihan lem di area bawahnya guys, karena ini baru setengah kita bersihkan ya. Nah di bagian bawah ini masih ada, kita tambahkan lagi minyak kayu putih. Lalu kita ulangin lagi dengan trik yang sama. Pengerjaannya menggunakan mika seperti ini. Kita kikis bekas-bekas lem yang lama. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, kita kikis, kita bersihkan. Nah ini jadi untuk teman-teman pemula, kalau misalkan mau mengikutin ya monggo silakan, nggak masalah ya. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin untuk pembersihan bekas lem OK yang saya lakukan ya seperti ini. Nah ini udah kita bersihkan, udah bersih, udah tidak ada bekas-bekas lem lagi. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Lanjut kita tes ya LCD nya apakah masih normal atau tidak. Kita pasangkan kembali ke frame, kita pasangkan untuk fleksibelnya ya. Setelah itu baterainya baru kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Samsung Galaxy. Oke, seperti biasa kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Ini udah berhasil masuk ke menu. Kita tes sentuhan ya aman-aman saja ya, nggak masalah. Terus coba kita cek di tentang ponsel. Namun ini saya lap dulu biar teman-teman bisa lihat. Kita cek di tentang ponsel. Nah ini Samsung Galaxy A52s 5G. Dan ini kaca gelas yang lama udah kita pisahkan ya. Ini udah mantap. Lanjut kita pengerjaan kembali. Ini kita lepaskan kembali untuk baterai dan LCD nya guys ya. Jadi kita lepaskan lagi, kita amankan ya LCD nya. Frame kita pinggirkan dulu untuk kaca yang lama dan yang baru kita pinggirkan dulu. Terus ini saya kasih alas dulu seperti ini. Fungsi dari alas ini guys ya agar tidak meluber ketika saya menggunakan OK cair, karena kalau meluber ke karpet sulit untuk membersihkannya guys ya, maka saya kasih alas. Nah tahap selanjutnya kita bersihkan dulu di area LCD nya menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Jangan sampai ada debu ya, kita bersihkan secara keseluruhan. Setelah bersih baru kita tambahkan lem OK cair seperti ini. Secukupnya saja, dan di bagian pansel kamera saya tambahkan sedikit ya lem OK cairnya. Terus kita ratakan seperti ini. Nah ini secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan juga jangan sampai kekurangan. Nah seperti ini guys ya. Selanjutnya kita pasangkan untuk gelas yang baru. Namun gelas yang saya gunakan tadi kan yang plus OK. Nah ini untuk lem OK yang ada di gelas itu udah saya bersihkan guys. Udah saya buang ya lem OK kering yang ada di gelasnya tadi. Baru saya tempelkan seperti ini. Nah ini kita ratakan untuk lem OK cairnya. Ada gelembung kita dorong ya sampai keluar. Jadi jangan sampai kecolongan gelembung guys. Karena untuk lem OK cair, kalau udah masuk ke dalam lampu ultraviolet, ketika ada gelembung ya otomatis nggak bisa digeser lagi. Jadi penting teman-teman hati-hati ya, jangan sampai kecolongan gelembung. Nah ini kita dorong sampai keluar ya lewat pinggiran LCD nya. Kita cek lagi kalau ada gelembung, cepat kita dorong keluar guys ya. Nah ini ada gelembung yang kecil-kecil ini, kita dorong dulu. Selanjutnya di bagian atas juga kita ratakan ya untuk lem OK cairnya. Jadi kalau menggunakan OK cair di layar Super AMOLED seperti ini aman-aman saja guys ya. Ini saya sampaikan, jangan khawatir rembes, karena untuk LCD Super AMOLED, OLED atau AMOLED itu kan tipis guys ya. Jadi nggak perlu khawatir lem OK nya masuk ke dalam lapisan LCD. Nah ini udah kita ratakan. Selanjutnya kita bersihkan lem OK yang meluber ke area pinggiran. Nah ini saya lap dulu menggunakan tisu guys ya sampai bersih. Oke, setelah bersih ini kita pinggirkan, kita ambilkan frame-nya. Selanjutnya kita kasih alas tisu di frame guys ya. Ini terlebih dahulu di frame bekas-bekas lem yang lama udah saya bersihkan. Selanjutnya saya kasih alas tisu seperti ini. Baru kita tempelkan LCD-nya di frame guys, kita presisikan ya. Nah, kenapa saya gunakan tisu? Fungsi tisu ini sebenarnya simpel saja untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau dia sudah menyatu.
Nah, fungsi dari frame ini sendiri, kenapa saya gunakan frame, agar kaca LCD dengan LCD-nya itu betul-betul presisi guys ketika kita pasang nantinya ya. Karena kalau tidak kita gunakan frame, takutnya nanti malah LCD dengan kacanya malah nggak bisa presisi nanti di frame guys. Makanya penting saya gunakan frame ini agar nanti kalau udah menyatu ketika mau kita pasang betul-betul presisi sempurna, nggak miring sana miring sini atau jenjong ya. Selanjutnya kita press menggunakan karet seperti ini agar tidak goyang-goyang ya untuk kacanya. Kita press, setelah kita press lanjut kita elap dulu ya. Ada lem-lem yang meluber ke layarnya ini saya elap dulu menggunakan tisu dan minyak kayu putih. Kita bersihkan sambil kita cek kalau ada gelembung, cepat kita dorong ya, jangan sampai kecolongan. Setelah bersih lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan lampu ultraviolet. Selanjutnya kita masukkan LCD dengan kacanya ini, kita masukkan ke dalam box lampu UV dan kita biarkan sampai kering kurang lebih 30 menit. Mantap. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah 30 menitan. Ini udah kering sempurna ya untuk lem oka cairnya. Karena lem oka cair tidak akan mau kering guys ya kalau tidak terkena sinar UV. Selanjutnya kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya ya. Kita lepaskan. Nah, ini bertaburan tisunya guys ya. Nanti kita bersihkan kembali. Dan kita lepaskan untuk LCD-nya dari frame. Ini udah menyatu ya untuk LCD dengan kacanya. Kita lepaskan. Nah, ini agar mudah ya ketika pengangkatan. Selanjutnya kita bersihkan lem-lem yang meluber ke pinggiran. Kita elap lagi ya menggunakan tisu. Dibantu minyak kayu putih seperti ini kita bersihkan sampai bersih ya, jangan sampai ada bekas-bekas lemnya. Kita bersihkan karena kalau ada bekas lem oka meluber nanti kita tambah lem LCD malah tidak mau nempel nanti ke frame ya. Dan di frame juga kita bersihkan guys untuk bekas-bekas lem yang meluber. Terus kita buang debu-debunya menggunakan sikat gigi bekas. Oke, ini langsung kita tes guys ya LCD-nya apakah masih normal atau enggak. Dan ini juga presisi mantap ya. Kita pasangkan kembali untuk fleksibel mainboardnya atau fleksibel penghubung guys ya. Ini kita pasangkan dan baterai kita pasangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Samsung nampil guys ya. Oke, sambil nunggu loadingannya selesai, seperti biasa kita bersihkan ya bekas-bekas lem yang meluber. Keluarnya ada bekas-bekas lem oka yang lama, kita bersihkan guys ya. Ada bekas-bekas debu, karena kalau saya pribadi itu kalau udah bersih baru enak ya mandangnya. Oke, ini saya lap lagi dan kita cek di pengaturan tentang ponsel. Jadi bisa teman-teman lihat, ini HP-nya Galaxy A52s 5G, mantap ya. Hasilnya bening. Dan kita matikan kembali handphonenya. Dan tahap selanjutnya tinggal kita rakit guys ya handphonenya. Terlebih dahulu kita lepaskan untuk lakban penutup di bagian sensor fingerprintnya. Kita lepaskan ya untuk lakban pengamannya tadi. Selanjutnya juga di pansol kameranya kita lepaskan kembali untuk lakbannya guys. Karena tadi di bagian pansol kamera itu saya tutupin menggunakan lakban ya, agar tidak terkena lem untuk kameranya. Karena yang dikhawatirkan nanti kalau misalkan lem OK-nya masuk ke dekat kameranya tadi, malah nanti kita sulit membersihkannya guys ya. Nah, itulah yang berakibat kamera bisa buram. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman pemula. Nah, jadi untuk mengamankan kamera tadi, yang pertama kamera kita lepaskan di dekat kaca kamera. Kalau berupa pansol kita amankan dulu ya, kita tutupin. Kita cek sampai betul-betul sip ya. Selanjutnya di bagian fingerprint kita lap juga kalau ada debu atau bekas lem, kita bersihkan. Mantap. Selanjutnya baru kita pasangkan ya ke framenya. Terlebih dahulu ini saya tambahkan double tip di bagian frame, di bagian tengah-tengahnya ya. Karena untuk asalnya tadi kan tengahnya ada double tip guys. Jadi untuk penahan saja ya. Karena untuk mengingat di sisi pinggir-pinggirannya itu sedikit sekali ruang untuk memberi lem. Jadi untuk menguatkannya saya balikkan lagi untuk double tipnya guys ya. Saya tambahkan double tip baru. Dan ini tinggal kita tambahkan lem ke pinggiran-pinggiran framenya ya, kita ratakan. Nggak harus tebal, tipis-tipis saja guys ya, yang penting rata. Seperti ini kita tambahkan lem. Jangan sampai meluber sampai ke bawah guys ya lemnya, malah nanti kalau lem meluber ke bawah, kalau misalkan kita mau buka LCD lagi malah sulit guys ya untuk membuka LCD-nya. Oke, ini udah rata dan ini ada lem yang meluber, saya lap dulu. Selanjutnya kita presisikan LCD-nya di frame. Terlebih dahulu kita lepaskan ini double tipnya untuk pengamannya ya. Kertasnya kita lepaskan dulu agar nanti LCD-nya ini betul-betul mantap ya, tertata sempurna, jadi nggak rawan lepas. Oke, ini kita presisikan
Atas bawah kiri kanannya kita cek guys ya, betul-betul presisi atau belum. Selanjutnya ya tinggal kita lap. Ini ada bekas-bekas lem yang meluber ini, kita bersihkan dulu menggunakan tisu guys ya, sambil kita presisikan. Oke, ini mantap ya, udah presisi sempurna. Nah, ini bekas-bekas lemnya nanti akan kita bersihkan lagi secara keseluruhan ya. Oke, ini selanjutnya handphonenya tinggal kita rakit. Nah, ini mesinnya udah saya pasangkan untuk kamera belakangnya, udah kita pasang. Nah, ini dan kita pasangkan kembali untuk bautnya guys ya, penahan mesinnya. Setelah itu kita pasangkan kembali untuk antena eksternalnya, kita presisikan kembali ya. Ini handphone tinggal kita rakit guys. Nah, untuk pengerjaannya sendiri ya seperti ini, tergolong sulit ya di awal-awal, karena mengingat layar Super AMOLED ini banyak teknisi gagal itu ketika membuka dari frame. Jadi ekstra hati-hati ya untuk pembukaan dari frame tadi. Selanjutnya kamera belak depan tadi kita pasangkan kembali dan kita pasangkan untuk penutup area mesinnya guys. Ini kita pasangkan ya, kita pasangkan untuk baut-bautannya. Selanjutnya untuk penutup area bawah kita pasangkan juga. Selanjutnya kita tambahkan baut-bautannya, kita pasangkan kembali ya. Oke, ini udah kita pasangkan, udah kita bautin semuanya. Selanjutnya kita tambahkan lem di bagian pinggir-pinggirannya guys ya, karena untuk di bagian lem yang lama itu udah saya bersihkan, jadi tidak ada bekas-bekas lem lama lagi. Selanjutnya ya tinggal kita tambahkan lem baru seperti ini agar backdoornya juga rapat ya. Oke, ini kita presisikan, kita cek ya sudut-sudutnya udah presisi atau belum. Nah, ini udah pas, baru kita press menggunakan karet seperti ini guys ya, agar backdoornya itu betul-betul rapat dan LCD-nya juga betul-betul rapat. Nah, ini slot kartu SIM kita pasangkan kembali. Nah, untuk A52s 5G ini sendiri kita press 2 berarti ya, depan dan belakang. LCD juga kita press menggunakan karet, backdoor juga kita press menggunakan karet seperti ini ya, agar betul-betul presisi guys, betul-betul rapat ya, jadi tidak berbekas, jadi tidak ada jejak ganti glass ya, karena mengingat ini LCD masih original guys. Oke, ini kita press menggunakan karet. Selanjutnya ya tinggal kita tunggu lemnya kering. Ini saya hidupkan dulu. Ini kaca yang lama, kita tunggu kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, ini kurang lebih udah 30 menitan. Ini udah kering sempurna ya untuk lemnya. Dan kembali kita lepaskan untuk karet-karet pengepresnya guys. Nah, ini kita lepaskan ya. Dan tahap selanjutnya ya tinggal kita bersihkan ya lem-lemnya. Tadi juga sambil menunggu lemnya kering, tadi juga ada lem-lem yang meluber keluar, itu saya lap juga ya, saya bersihkan juga. Di backdoor juga kita lap dan kembali kita bersihkan lagi agar enak dipandang ya. Jadi kalau saya pribadi itu saya bersihkan dulu, saya rapikan dulu, karena kalau udah bersih udah rapi itu enak dipandang guys. Jadi kita ngetesnya juga enak ya. Kita tes fingerprint, mantap ya, masih respon. Dan untuk disentuhan juga masih oke ya. Fingerprint nggak mau kan karena bukan fingerprint tangan saya ya, jadi tangan pemiliknya. Oke, ini kita tentang ponsel Galaxy A52s 5G, hasilnya bening ya. Ini mantap. Ya, itu ngedip-ngedip bukan LCD-nya guys, karena kalau untuk layar Super AMOLED itu kalau terkena kamera itu biasa kayak gitu ngedip-ngedip ya. Hasilnya itu nggak ngedip-ngedip guys, jernih ya. Nah, ini untuk di kamera depan kita tes, ini oke, mantap, kamera depannya nggak ngeblur ya. Nah, ini penting teman ikuti nih. Jadi kebanyakan dari user takut ganti glass itu kamera depan khawatir buram. Nah, ini sama-sama kita tes. Kamera depan jernih dan kamera belakang juga jernih ya, mantap. Oke, ini handphone udah selesai. Selanjutnya perlu saya sampaikan kembali, untuk teman-teman yang belum support channel ini segera support dengan cara like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Sekian tutorial kali ini. Semoga bisa menambah wawasan, semoga bisa menambah ilmu untuk teman-teman pemula khususnya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.